Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delia Sandora akan memaparkan mengenai kimia unsur golongan 7A atau yang biasa disebut halogen. Halogen ini merupakan garam atau unsur golongan yang disebut garam. Kenapa demikian? Karena unsur golongan ini biasanya ditemukan dalam bentuk garam. Nah, kemudian lambang unsur dan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya seperti dapat dilihat pada slide. Untuk fluorin, klorin, dan bromin, iodin, dan astatin mempunyai konfigurasi elektron dengan elektron valensinya yaitu 7, yang mana unsur golongan 7A maka akan memiliki elektron valensi 7. Ini membuat unsur golongan 7A ini cenderung menangkap elektron agar bisa memiliki elektron valensi atau agar bisa stabil. Kemudian adalah selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimianya. Nah, sifat fisika dan kimia dari fluor dan dari unsur golongan 7A atau halogen ini yaitu yang pertama massa atom. Massa atom dari fluor semakin ke kanan atau menuju astatin itu massa atomnya semakin meningkat. Hal ini massa atom yang meningkat ini membuat titik didih dan titik leleh itu juga meningkat. Nah, kenapa sih massa atom itu bisa meningkat? Karena massa atom ini dipengaruhi oleh nomor atomnya juga. Karena semakin ke kanan maka massa atomnya akan semakin meningkat pula. Kemudian jari-jari atom. Nah, jari-jari atom dari fluor menuju astatin itu semakin meningkat karena ya seperti tadi nomor atomnya meningkat maka jumlah elektron yang dimiliki jumlah elektron yang dimiliki oleh setiap unsur itu semakin ke kanan maka akan semakin banyak. Hal ini membuat jari-jari atomnya semakin besar. Nah, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh ini akan semakin meningkat semakin bertambahnya massa atom. Nah, seperti dapat dilihat massa atomnya dari fluor ke astatin itu lebih besar. Semakin besar maka titik didih dan titik lelehnya pun akan semakin besar. Keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan akan membuat semakin ke kanan. Nah, keelektronegatifan itu semakin ke kanan maka dia semakin menurun karena semakin besarnya tadi jari-jari atom sehingga kemungkinan dia untuk menangkap elektron tadi melepaskan elektron keluarnya itu semakin besar sehingga keelektronegatifan pun akan semakin menurun seiring dengan hal itu. Kemudian wujudnya untuk fluor dan klor itu berwujud gas, brom itu cair, iodin dan astatin itu berbentuk padatan. Kemudian warnanya itu fluor itu berwarna kuning muda, hijau klor hijau kekuningan, dan merah coklat untuk brom dan ungu untuk iodium. Selanjutnya itu kelimpahannya. Kelimpahan fluorin itu terdapat 0,02 di alam, 0,2% di alam. Biasanya berbentuk dalam fluorspar, CaF2 dan kriolit. Kemudian klorin. Klorin ini hanya terdapat 0,2% di alam dan dalam bentuk gas Cl, mineral karnalit dan silfit. Dapat juga berupa batu garam NaCl, karnalit KCl, MgCl, 6H2O dan kloroagirit AgCl. Nah, kemudian bromin. Bromin ini biasanya terdapat dalam bentuk garam magnesium dan garam logam alkali, mineral bromogranit dan AgBr. Kemudian iodin. Iodin ini merupakan garam yang banyak ditemukan di Chili. Kemudian biasanya ditemukan dalam garam NaLO3 dan astatin. Astatin ini jumlahnya sangat sedikit. Di alam itu dia hanya terdapat kurang dari 30 gram dan biasanya ditemukan dalam HAT dan CH3AT6.
Selanjutnya kita masuk ke pembuatan. Dalam pembuatan halogen ini terdapat dua, yaitu pembuatan dalam laboratorium dan industri. Yang pertama pembuatan fluorin. Fluorin dalam pembuatan di laboratorium yaitu dengan cara mengoksidasi senyawa halid dengan MnO2 atau KMnO4 dalam asam sulfat pekat. Kemudian dalam industri, pembuatan fluorin ini melalui proses elektrolisis cairan KHF2 dalam HF cair. Selanjutnya yaitu pembuatan klor. Klor diproses dalam proses elektrolisis NaCl. Kemudian bromin. Bromin ini diperoleh melalui proses ekstraksi KCl dan MgCl2 dari karnalit yang mengandung MgBr2. Kemudian MgBr bereaksi dengan ekstraksi KCl dan bereaksi dengan Cl2. Kemudian iodin. Iodin ini diperoleh melalui ekstraksi garam cili yang mengandung NaLO3 dengan menambahkan H2O dan SO2. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke manfaat. Manfaat dari fluorin yaitu sebagai pendingin pada kulkas dan AC, yaitu senyawa CFC dan senyawa CFC-nya. Kemudian fluorin ini juga bisa sebagai garam fluorida ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi, dan bisa juga untuk membuat teflon. Kemudian klorin ini bermanfaat untuk klorinasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri plastik serta karet sintetis. Kemudian pembuatan tetraklormetana atau CCl4. Kemudian untuk membuat etil klorida atau C2H3Cl yang digunakan pada pembuatan tetraetilet, yaitu bahan aditif pada bensin. Kemudian klorin ini juga bisa untuk industri berbagai jenis pestisida. Kemudian bromin. Bromin ini biasa digunakan untuk membuat etil bromida atau C2H4Br2, yaitu suatu zat aditif yang dicampurkan dalam bensin bertimbal TL untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Bromin ini juga bisa membuat GBR, merupakan bahan yang sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi. Kemudian iodin. Iodin ini banyak digunakan untuk obat luka atau larutan iodin dalam alkohol yang dikenal sebagai iodium tinctur, sebagai bahan untuk membuat perak iodida dan untuk mengetes adanya amilum pada tepung tapioka. Nah, selanjutnya untuk setiap pemanfaatnya itu untuk astatin dan itu jarang dimanfaatkan karena seperti yang kita ketahui bahwa jumlah astatin ini sangat sedikit dan sifatnya itu yang sangat radioaktif. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi